kuasanya, dan tergugat 8 juga hadir kuasanya. Jadi para pihak sesuai dengan berita acara yang lalu, hari ini akan dibacakan putusan selah, dan untuk penggugat pemohon itu hadir ya? Hadir. Silakan kalau mau mendengarkan. Tidak hadir. Hadir, silakan Bapak. Ya, silakan dari permohonan intervensi diwakili oleh Pak Andika ya, kuasanya. Oke, Pak Andika ya. Jadi kami ulangi lagi, hadir di sini dari Pak Haji Insinyur Komarudin ya, kemudian para tergugat dikuasakan Arianto dan kawan-kawan, juga Pak Akomiah dari kuasa Pak Insinyur Kasmujo. Jadi sudah lengkap para pihak hadir. Jadi sesuai dengan berita acara yang lalu, hari ini akan dibacakan putusan selah ya, dan putusan selah ini sudah siap ya, kami sudah siap. Putusan selah nomor 106 PDTK 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketentuan pasal, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Insinyur Haji Komarudin SHMM NIP 31750 dan seterusnya, jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, warga negara Indonesia, alamat kantor Jalan Tondo 25, nomor 27 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan advokat selanjutnya sebagai penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Insinyur H. Komarudin SHMM, advokat pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Insinyur Komarudin dan Tante Tim yang berdomisili di Jalan Tol 25, nomor 27, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepala Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2025 nomor 514 HKSK PDT 5 2025 Pengadilan Sleman, dan tanggal 28 Mei 2025 nomor 549 HKSK PDT 5 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Lawan 1 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Ceki Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Bulak Sumur, 1 Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai tergugat 1. Dan yang tergugat 1 dalam hal ini diwakili Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med.D, SPOK, OGK, PH, NIP 196402 dan seterusnya selaku rektor Universitas Gadjah Mada berdasarkan putusan Majelis Hakim Paling Amanah Universitas Gadjah Mada nomor 6 dan seterusnya tanggal 27 Mei 2022 beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada lantai 2 Sehat Utara, dan seterusnya telah memberikan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2025 kepada Dr. Arianto SHC MH, Imam Rizky Pratam SH dan Khairul Ariwafa SH MH, advokat kurator litigator pada Arianto dan rekan, beralamat di Jalan Dr. Lajimin RT 01 RW 07 4 Cabang Kelurahan Tridati Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2025 nomor 512 HK SKPD 5 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Dan yang kedua adalah Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, alamatnya sama, tidak kami bacakan, dianggap sebagai dibacakan. Tergugat 2 yang diwakili oleh Profesor Dr. Reking Udas Moro SSMU dia NIP 1972 dan seterusnya selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada. Dan berdasarkan keputusan dari Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 740 selaku telah memberikan kuasanya berdasarkan surat khusus tertanggal 20 Mei 2025 kepada Dr. Arianto SH dan kawan-kawan beralamat sama seperti tersebut di atas, dan juga diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2025 nomornya sama. Dan yang ketiga adalah Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada berkedudukan sama seperti tersebut di atas. Dalam hal ini tergugat 3 Dr. dan
Danang Sri Hatmoko SSI MSc NIT 1980 dan seterusnya selaku Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama Universitas Gadjah Mada berdasarkan keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 60 tanggal 5 April beralamat sama di Bulak Sumur telah memberikan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2025 kepada Dr. Arianto SH dan kawan-kawan, alamatnya seperti tersebut di atas dan telah didapat pada Kepala Pengadilan Negeri Sleman dengan tanggal yang sama dan nomornya 517 HK dan seterusnya. Yang tergugat 4 yaitu Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada berkedudukan sama di Bulak Sumur. Dalam hal ini tergugat 4 diwakili oleh Dr. Ari Sujito SOS MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada telah memberikan kuasanya yang sama yaitu dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020 kepada Dr. Arianto dan kawan-kawan, dan juga telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 22 Mei 2025. Tergugat selanjutnya adalah tergugat 5 yaitu Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada Profesor Dr. Supriyadi MSc juga telah memberikan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei kepada Dr. Arianto SHCM MH dan kawan-kawan dengan alamat yang sama yaitu selaku advokat di Jalan Dr. Rajini 01 RB 07 dan juga telah didapatkan pada tanggal 22 Mei 2025. Dan yang keenam adalah tergugat 6 yaitu Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kedudukannya sama dan juga telah memberikan kuasa tanggal yang sama 20 Mei kepada Dr. Arianto dan kawan-kawan dan juga telah didapatkan pada tanggal 22 Mei pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan yang tergugat 7 adalah Kepala Perpustakaan ataupun di sini adalah Pembina Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada berkedudukan sama di Jalan Bulak Sumur 1 Tunggal Kecamatan Depok telah Dr. Hewan Subeno MSc ya telah selaku Pembina Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sini juga telah memberikan kepada kuasa yang sama yaitu tertanggal 20 Mei kepada Dr. Arianto dan kawan-kawan dan telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2020. Sedangkan tergugat yang ke-8 adalah Bapak Insinyur Kasmujo MS, mantan pemimpin Bapak Insinyur Joko Widodo, laki-laki umur 76 tahun, pensiunan PNS, beralamat di Kampung Kidul, Desa Sindwadi, Kecamatan Melati sebagai tergugat 8. Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Zahru Arkom SHMHLI dan Yuni Iswantoro, advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH Fakultas Hukum UGM beralamat di Jalan Sosio Justisia nomor 1 Bulak Sumur. Di sini juga surat kuasa tersebut telah didapatkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman nomor 511. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan berkas perkara setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tertanggal 2 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Mei 2025 dalam register 106 KDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Kalau sepakat gugatan ini tidak kami bacakan, dianggap sebagai dibacakan atau bagaimana poin-poinnya saja. Ini ada A yaitu adapun perkara ini sebagai berikut, yang sedangkan yang B itu alasan gugatan atau posita. Ini adalah dalil-dalil daripada penggugat prinsipal ya, yang pada akhirnya di dalam petitumnya menyatakan supaya menerima dan mengabulkan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tindakan para tergugat merupakan tindakan melawan hukum, menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 untuk membayar kerugian materi sebesar 69 triliun 773 miliar rupiah dengan tanggung renteng kepada negara. Dan yang keempat, menghukum tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk membayar kerugian imaterial sebesar 1000 triliun kepada negara dengan tanggung renteng. Yang kelima, menghukum tergugat 8 untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada negara sebesar 10 miliar rupiah.
serta memerintahkan kepada tergugat satu untuk menyerahkan duplikat ijazah atas nama Insinyur Joko Widodo mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode dari Fakultas Kehutanan yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. Yang 7, memerintahkan kepada tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk bersama-sama menyerahkan daftar nama-nama calon mahasiswa kehutanan tahun ajaran 1979 1980 di mana saudara Joko Widodo ikut sebagai calon mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. Yang ke-8, memerintahkan kepada tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk bersama-sama menyerahkan KRS atau kartu rencana studi dari semester 1 sampai semester akhir atas nama Joko Widodo pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. 9, memerintahkan kepada tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan dokumen kuliah kerja nyata Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. Yang ke-10, memerintahkan kepada tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bersama-sama untuk menyerahkan skripsi atas nama Joko Widodo sebagai bukti tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada untuk diuji keasliannya dan atau kebenarannya oleh institusi yang memiliki legalitas resmi. 11, memerintahkan kepada tergugat 8 untuk membuktikan bahwa tergugat 8 benar sebagai pembimbing Joko Widodo, dan 12, menghukum para tergugat untuk mewahyai perkara. Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara atau pendapat lain dengan putusan yang seadil-adilnya, menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat dan para tergugat hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa pada persidangan awal datang menghadap ke muka persidangan Andika Dian Prasetyo Esa MH, Insinyur Effendi Petrus Lurus Esa, Naib Yang Esa Ahmad Zaki Batul Rahman Esa, Ahmad Nur Ridho Prabowo Esa MH, Agus Susilo Musul Esa, Harimurti Unggul Sari Esa, para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim pengacara tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tim UGM yang beralamat di gedung Abdul Jalil, Jalan Menginci di nomor 52 Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2025. Dalam hal ini bertindak untuk yang atas nama serta demi kepentingan hukum selaku kuasa dari Dr. Muhammad Taufik SMK, NIK 337 dan seterusnya tempat tanggal Surakarta 24 September 44, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan dosen, alamat KTP Jalan Kampung nomor 1 Penggulung RT 03 RW 09 Surakarta Lawian, Surakarta. Telah mengajukan permohonan intervensi dalam perkara aku yang pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut. Ini tidak kami bacakan ya. Ini intinya dari tersebut sudah tercantum di dalam permohonan tersebut, dan pada akhirnya poin yang kelima ini ada 5, dan supaya majelis hakim memberikan penetapan sebagai berikut: mengabulkan permohonan intervensi pemohon yang menyatakan Dr. Muhammad Taufik SMH selaku pemohon intervensi memiliki kepentingan atas perkara aku dan berhak ikut memposisikan diri menjadi pihak yang mendukung salah satu pihak yakni penggugat di dalam perkara dengan nomor register 106 PPTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 5 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa terhadap maksudnya permohonan intervensi dari pihak pemohon intervensi tersebut, maka pihak penggugat dalam perkara pokok telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Juni 2025 dan telah dibacakan pada persidangan tanggal 3 Juni 2025 pada pokoknya menyatakan ia tidak telah membaca dan memahami permohonan intervensi yang diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik, tidak keberatan dan menyetujui permohonan intervensi tersebut, serta menerima kesaksian pihak penggugat intervensi yang mendukung kedudukan hukum penggugat. Menimbang bahwa terhadap maksudnya permohonan intervensi dari pihak pemohon intervensi tersebut, maka pihak tergugat 1 sampai dengan tergugat 7 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan tanggapan tanggal 3 Juni 2025 pada pokoknya sebagai berikut. Tidak kami bacakan ya untuk mempersingkat waktu dan dianggap sebagai dibacakan. Pada pokoknya ini ada satu kualisi formil ya, dan seterusnya sampai poin ke 10, kemudian kualifikasi material. Yang pada pokoknya di sini di poin 10 bahwa selain poin 9 dan 10, selain itu IKP memiliki kepentingan hukum yang sama dengan penggugat, namun
menentukan dasar hubungan hukum dan dasar hak apa mengajukan gugatan kepada para tergugat sebagai institusi pendidikan. Dan berdasarkan tersebut dari poin 1 sampai dengan poin 10 dalam dalil-dalilnya, permohonan intervensi secara formil tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Dengan demikian majelis hakim menolak dan mengesampingkan permohonan yang diajukan pemohon. Sedangkan untuk kualifikasi material ya, yang sudah dibacakan kemarin juga termasuk sebagai dibacakan, pada pokoknya dari kualifikasi material tidak memenuhi syarat material dan apabila diterima pemohon akan menimbulkan pertentangan aturan dalam acara perdana. Ini ada beberapa poin, poin 21, 22 dan seterusnya ya, sampai dengan poin 25 serta nomor 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan secara hukum menolak permohonan intervensi terhadap perkara nomor 106 PDTG 2025 untuk seluruhnya. Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa terhadap masuknya permohonan intervensi dari pihak pemohon intervensi tersebut, maka pihak tergugat 8 melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya dan tanggapannya ke tanggal 3 Juni 2025 yang sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya, dan ini dianggap sebagai dibacakan yang pada pokoknya ini mengandung tentang kedudukan hukum, alasan dan kepentingan permohonan intervensi. Di sini dibahas masalah kedudukan hukum legal dari video yang tidak terpenuhi. Juga pada poin yang B adalah pada judul permohonan intervensi bertentangan dengan hukum acara yang pada pokoknya ini sudah dicantumkan di dalam permohonan tersebut dan juga langsung dimasukkan terhadap di dalam putusan setelah ini ya. Dan yang ketiga, yang C adalah alasan permohonan intervensi tidak berdasar hukum. Di sini ada beberapa diterangkan, intinya itu tidak melampirkan bukti-bukti untuk dalil-dalilnya, menguatkan dalil-dalilnya tersebut. Di perkara 106 tidak melampirkan bukti surat gugatan, kemudian menyebutkan siapa pihak, objek sengketanya dan dasar hukumnya. Dan yang kedua, keberatan dari pihak kuasa termohon yang ke-8 itu menurut pihak kuasa 8 tergugat 8 tidak terpenuhinya kepentingan hukum pemohon intervensi. Ya, ini kemarin sudah dibacakan dan ini dimasukkan pula di dalam putusan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut pemohon intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing in judicio, tidak memiliki alasan hukum dan kepentingan hukum yang benar untuk dapat menjadi pihak yang turut bersengketa dalam perkara perdata 106 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Oleh karena itu, di dalam akhir daripada tanggapan tersebut memohon supaya di dalam masuknya ke pihak intervenian supaya menerima tanggapan tergugat 8 seluruhnya serta menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Dan subsidiarnya mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex apo et. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon intervensi mohon putusan selah untuk memasuki perkara aqua dalam membela kepentingan pemohon intervensi. Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan selah tentang pertimbangan hukumnya. Menimbang bahwa maksud permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa dalam permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tertanggal 21 Mei 2025 pada pokoknya pihak pemohon intervensi telah mendalilkan sesuai dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum nomor 10 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 5 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman oleh Insinyur Komardi SMF selaku penggugat. Kami akan masuk menjadi pihak intervenian dikarenakan memiliki kesamaan kepentingan dengan salah satu pihak yakni penggugat. Menimbang bahwa dalam gugatan tersebut dijelaskan yang pada intinya menyatakan gugatan terhadap instansi untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo terkait ijazah tingkat strata 1 dan
adanya gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 99 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Surakarta yang masih berlangsung hingga saat ini oleh pihak pemohon intervensi. Menimbang bahwa menurut pemohon intervensi sesuai pasal 279 RV atau Reglement of the Reordering yang berbunyi barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk penggabungan diri atau campur tangan. Menimbang bahwa oleh karenanya yang pemohon intervensi atau Pogi memiliki kepentingan atas perkara Abo dan berhak ikut memposisikan diri menjadi pihak yang mendukung salah satu pihak yakni penggugat di dalam perkara dengan nomor register 106 PDTG 2025 PN Sleman tertanggal 5 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tersebut, penggugat pokok mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya tidak keberatan dan menyetujui permohonan intervensi tersebut, serta menerima keikutsertaan pihak penggugat intervensi yang mendukung kedudukan hukum penggugat. Menimbang bahwa terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tersebut, tergugat 1 sampai dengan tergugat 7 dalam pokok perkara telah mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya permohonan intervensi tertanggal 21 Mei 2025 yang diajukan oleh pemohon intervensi didasarkan pada alasan adanya kepentingan yang sama dengan penggugat dalam bentuk kepentingan untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait ijazah tingkat serta 1 dan tengah mengajukan gugatan yang serupa di Pengadilan Surakarta nomor 99 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Surakarta. Menimbang bahwa menurut para tergugat 1 sampai dengan tergugat 7, kedudukan pemohon akan menjadi pihak intervenian adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum acara perdata oleh karena pemohon intervensi tidak memenuhi kualifikasi formil dan kualifikasi materi. Selengkapnya telah diuraikan dalam tanggapan para tergugat 1 sampai tergugat 7 tertanggal 3 Juni 2025. Menimbang bahwa terhadap permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tersebut, tergugat 8 dalam pokok perkara telah mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 3 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing in judicio, tidak memiliki alasan hukum dan kepentingan hukum yang benar untuk dapat menjadi pihak yang turut bersengketa dalam perkara perdata nomor 106 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman di Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa oleh karenanya pihak tergugat 8 memohon agar majelis menerima tanggapan tergugat 8 untuk seluruhnya serta menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia dapat disimpul adanya suatu prinsip umum bahwa suatu putusan pengadilan kecuali mengenai status seseorang hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga sebagaimana pasal 1917 yang berkaitan antara itu pasal 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menimbang bahwa oleh karena itu suatu putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada asalnya hanya berlaku atau mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan pengadilan tersebut tergantung pada penilaian hakim yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 162 K/C 1972 tanggal 23 Juli 1973. Menimbang bahwa mengingat pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari para pihak yang berperkara atau pihak ketiga yang merasa berkepentingan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 1411 K/C 1978. Oleh karenanya haruslah ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara penggugat dan para tergugat, dan formalisme dalam pemeriksaan perkara perdata harus sejauh mungkin dijauhkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 218 1960 yaitu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 70 yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 1999.
menimbang bahwa berkaitan dengan adanya intervensi diatur dalam pasal 279 sampai dengan 282 RT yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, yaitu ada 3 bentuk intervensi ya, yaitu mengenai fogging, menyertai tusuk menengahi dan grade waring. Di sini fogging yaitu pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak dan tidak dimasukkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa atau memihak kepada salah satu pihak. Tusuk ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan sendiri. Yang mengintervensi tidak ada keberpihakannya kepada salah satu pihak, baik tergugat maupun tergugat. Sedangkan lagi ini adalah penangguhan atau pembebasan, di mana pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaan di pengadilan untuk tujuan memberikan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat diberikan. Lagi dianggap sebagai pihak ketiga, namun keterlibatannya bukan karena pihak ketiga itu yang berkepentingan, melainkan karena dianggap sebagai penanggung atau garansi oleh salah satu pihak, biasanya tergugat, sehingga dengan melibatkan pihak ketiga itu akan dibebaskan dari pihak yang menggugatnya akibat putusan tentang perkara. Di sini ada dua, yaitu bearing formil atau garansi formil dan bearing simple sebagaimana dikemukakan oleh Sudipto Mertokusumo. Selengkapnya ada di dalam putusan ini ya, tidak dianggap sebagai dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum yang penting, yaitu permohonan intervensi tanggal 21 Mei 2025 apakah dapat dikabulkan ataukah tidak, terlepas dari adanya berbagai tanggapan dari para pihak, di mana pihak penggugat dalam perkara tidak berkeberatan dan mendukungnya, sedangkan para tergugat 1 sampai dengan tergugat 8 dengan tegas menolaknya. Sedangkan tergugat 8 menyatakan agar tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya pengaturan tentang permohonan intervensi sebagaimana diatur dalam pasal 279 hingga 282 RT tersebut, maka untuk dapat dimasukkannya pihak pemohon intervensi sebagai pihak intervenien secara fogging setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, permintaan masuk sebagai pihak berisi tuntutan hak tertentu. Yang kedua, adanya kepentingan hukum langsung dari pihak ketiga yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak berperkara. Dan yang ketiga, kepentingan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Menimbang bahwa dalam mengajukan permohonan intervensi, baik dalam surat permohonan intervensi tanggal 21 Mei 2025 maupun dalam surat kuasa para advokat dan konsultan hukum tim pengacara tim UGM beramat di Jalan Muncidi nomor 52 Banjarsari, Surakarta, menyebut sebagai pihak intervensi secara fogging, serta di dalam petitum angka 2 mohon intervensi menyatakan memiliki kepentingan atas perkara aku dan berhak ikut memposisikan diri menjadi pihak yang mendukung salah satu pihak, yaitu penggugat di dalam perkara perdata nomor 106 PDTP 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa namun demikian di dalam permohonan intervensi, terutama dalam dalil-dalilnya telah menguraikan hal-hal yang tidak sinkron dan bersesuaian dengan petitumnya, serta tidak disertai dengan data-data atau bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil tersebut, seperti adanya surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Surakarta nomor 9 PDG 2005 Pengadilan Negeri Surakarta. Menimbang bahwa dengan demikian uraian dan dalil-dalil dalam permohonan intervensi belum mengembarkan kedudukan hukum dan dasar hukum kepentingan agar pemohon intervensi dapat menjadi pihak intervensi atau fogging dalam perkara nomor 106 PDG 2005 di Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa di samping itu dalam uraian dari permohonan intervenien juga tidak menjelaskan secara jelas dan didukung dengan bukti-bukti mengenai hubungan hukum, alasan hukum dan kepentingan hukum yang cukup dan langsung di antara penggugat dengan pemohon intervensi di dalam antara perkara perdata nomor 99 PDTG Surakarta dengan perkara nomor 106 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Menimbang bahwa oleh karena gugatan aku adalah perbuatan melawan hukumnya para tergugat sebagaimana pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam perkara perdata nomor 106 PDTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman, dan pihak intervenien bermaksud mendukung pihak penggugat, namun dalam permohonan intervensi tersebut pihak pemohon intervensi tidak menguraikan secara jelas bagaimanakah
hubungan hukumnya serta kepentingan hukum yang sama yang bentuknya seperti apa antara perkara 99 PTG 2025 Pengadilan Negeri Surakarta dengan 10 PTG 2025 Pengadilan Negeri Semarang, seperti adanya bentuk dan jenis kerugian yang bagaimana dan berapa jumlahnya jika seandainya pihak pemohon intervensi tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aku, sehingga pemohon intervensi dapat memiliki kedudukan hukum untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara nomor 106 PTG 2025 Pengadilan Negeri Sleman di Pengadilan Negeri Sleman tersebut. Menimbang bahwa kesemuanya itu menurut majelis hakim harus diuraikan di dalam permohonan intervensi secara jelas sinkron dalam dalil permohonannya dengan petitumnya, dan ternyata dalam uraian permohonan intervensi tidak diuraikan secara jelas dan nyata hubungan hukum dan kepentingan hukum yang sama tersebut secara nyata dan langsung sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memberitakan kepada para pihak inkasu penggugat dan para tergugat 1 sampai dengan tergugat 8 akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan berkaitan dengan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir. Memperhatikan pasal 1917 junto pasal 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 279 sampai dengan pasal 282 RT dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, demikian diputuskan dan dimusyawarahkan pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami Cahyono SHMH didampingi oleh Raden Danang Kusumo SH dan Novita Arif Milik Ratna Nurul SAS SP Not MH masing-masing sebagai anggota, dan putusan ini dibacakan pula dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini dihadiri oleh penggugat Principal Yusuf Harimadi, kemudian para tergugat 1 sampai kuasanya yang ke-7 Dr. Arianto SH dan kawan-kawan serta Zarul Arkamia selaku kuasa dari Insimas 7, dan juga dihadiri pula oleh penggugat intervenien yang dalam hal ini diwakili oleh Andika. Demikian yang kami putuskan. Oleh karena itu pembacaan telah selesai. Ya, silakan pemohon intervenien untuk meninggalkan ruangan. Ya, Ya, oleh karena ini sudah selesai ya, di permohonan intervensi ditolak, oleh karena itu hanya ada 2 pihak ya, 2 pihak dan para tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan berita acara final, hari ini kita akan melanjutkan kepada proses mediasi sebagaimana nomor 1 tahun 2016, di mana pada intinya di dalam hal ini nanti ditandatangani bahwa kita intinya melakukan itikat baik, ya, win-win solution. Intinya diikuti apa yang nanti akan dipandu. Apakah ada dari pihak ada mediatornya sendiri, membawa mediator sendiri dari penggugat, jadi diserahkan kepada pengadilan ya, dari tergugat 1 sampai tergugat 7. Apakah ada mediator yang dari luar menyerahkan kepada majelis hakim? Tergugat 8 bermohon agar masih menunjuk mediator dari unsur hakim di pengadilan. Unsur hakim ya, jadi ini ada juga unsur hakim. Jadi mediator di pengadilan memang ada dari unsur hakim dan juga ada dari mediasi yang luar yang sudah berkomitmen dan bersertifikat, dan ada pula yang tidak bersertifikat. Dalam hal ini majelis hakim akan sesuai dengan gilirannya sudah menunjuk kepada Bapak Edi Antono, sarjana hukum. Nanti hari ini pula ya, mohon nanti dipandu oleh panitia pengganti untuk dihadapkan dan nanti menunggu dulu Pak di ruang mediasi ya. Nah, seperti ini. Dan ini mohon ditandatangani pernyataan mediasinya juga oleh para pihak. Silakan.
Oke, Bapak. Oh, Pak. Ini bicara aja juga jabatan bicara. Apa? Ini terbuka 1 sampai 7. Iya. 1 sampai 7. Ya, jadi pada intinya menurut karena ini adalah advokat yang sering beracara, jadi sudah memahami tentang isi dan hakikat dari norma tersebut. Yang pada intinya majelis juga memohon supaya win-win solution yang dicari, tapi ya itu tergantung dari para pihak apakah nanti akan dilakukan perdamaian atau tidak. Jadi setelah untuk mediasi ini apa ada yang ditanyakan, Pak? Bapak dari penggugat cukup dari tergugat 1 sampai tergugat 7 cukup ya, tergugat dulu. Oleh karena itu nanti kami persidangan akan dibuka kembali setelah menerima dari laporan mediasi. Nah, dan diberikan waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan tidak cukup, akan memediasi lagi, mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk meminta perpanjangan, dan majelis hakim tentunya dapat tidaknya memberikan waktu selama 15 hari. Jadi mohon supaya digunakan sebaik-baiknya selama jangka waktu 1 bulan tersebut ya. Mudah-mudahan bisa tercapai suatu perdamaian yang seperti apa gitu, yang diinginkan penggugat. Oleh karena itu persidangan ini kami nyatakan cukup dan dibuka kembali setelah majelis hakim mendapatkan laporan dari hakim mediator yaitu Bapak Edi Antoro. Ya, sidang selesai. Sudah telah selesai untuk sidang di PN Sleman.